Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait distribusi beta. Dengan anggota kelompok ada Dona Safitri, Prima Hri Wibisono, Fathul Karomah, dan Putri Ika Ayudinda. Langsung saja, apa itu distribusi beta? Distribusi beta adalah distribusi probabilitas kontinu yang memiliki dua parameter, umumnya dilambangkan sebagai alfa dan beta. Distribusi beta pertama kali diusulkan oleh peneliti Belgia yang bernama Simon Dennis Poisson pada abad ke-19. Namun, distribusi ini mulai mendapatkan perhatian lebih serius dan penelitian selanjutnya dari beberapa ilmuwan. Berikut adalah beberapa ilmuwan yang mengembangkan distribusi beta. Yang pertama ada ilmuwan Simon Dennis Poisson. Poisson adalah matematikawan dan fisikawan asal Belgia yang mengajukan distribusi beta pada tahun 1837. Meskipun kontribusinya terkenal untuk distribusi Poisson, namun ia juga memperkenalkan distribusi beta sebagai bagian dari karyanya. Yang kedua ada ilmuwan Thomas Bayes. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan distribusi beta, prinsip dasar teorema Bayes yang dikembangkan oleh Thomas Bayes menjadi fundamental dalam pengembangan statistik Bayesian di mana distribusi beta sering digunakan. Yang ketiga ada ilmuwan Leon. Leon memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk distribusi beta, terutama dengan mengidentifikasi distribusi beta sebagai distribusi yang sesuai untuk proporsi dalam statistika inferensial. Yang keempat ada ilmuwan Harold Jeffrey. Jeffrey merupakan seorang statistikawan Inggris juga memberikan kontribusi pada pemahaman distribusi beta dalam statistika Bayesian dan inferensial. Sebuah fungsi beta didefinisikan sebagai fungsi beta dengan parameter alfa beta sama dengan X pangkat alfa dikurangi 1 dikali buka kurung 1 dikurangi X tutup kurung dipangkatkan beta dikurangi 1 diintegralkan terhadap X dengan interval 0 sampai 1 sama dengan gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa ditambah gamma beta untuk alfa dan beta lebih dari 0, di mana gamma alfa merupakan fungsi gamma. Selanjutnya, distribusi beta. Variabel acak kontinu X memiliki distribusi beta dengan parameter alfa beta lebih dari 0 jika fungsi kepadatan diberikan oleh fx sama dengan 1 per fungsi beta dikali x pangkat alfa dikurangi 1 dikali kurung buka 1 dikurangi x kurung tutup dipangkatkan beta dikurangi 1 di mana x lebih dari 0 kurang dari 1 dan 0 yang lain. Baik, selanjutnya ada parameter distribusi beta. Yang pertama ada rataan distribusi beta. Berdasarkan definisi rataan kontinu, maka rataan sama dengan ekspektasi X sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X fx dx ditambah integral 0 sampai 1 X fx dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X fx dx. Selanjutnya sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X kali fx-nya yaitu 0 dikali dx ditambah integral 0 sampai 1 X dikali fx-nya di sini yaitu gamma dikali alfa ditambah beta per gamma alfa dikali gamma beta. Kemudian dikali X pangkat A dikurangi 1 dikali 1 dikurangi X pangkat beta dikurangi 1 dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X dikali fx-nya yaitu 0 dikali dx. Kemudian menghasilkan rataan ekspektasi X yaitu sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta integral 0 sampai 1 dikali X pangkat A dikurangi 1 ditambah 1 dikali 1 dikurangi X pangkat beta dikurangi 1 dx. Penyelesaian integral tadi dilakukan dengan menggunakan fungsi beta, yaitu terdapat integral 0 sampai 1 X pangkat A dikurangi 1 dikali 1 dikurangi X pangkat beta dikurangi 1 dx. Sama dengan B
dalam kurung alfa beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta. Kemudian integral 0 sampai 1 X pangkat A dikurangi 1 ditambah 1 dikali 1 dikurangi X pangkat beta min 1 dx sama dengan B dalam kurung A tambah 1, beta sama dengan gamma dikali alfa tambah 1 dikali gamma beta per gamma dikali alfa ditambah beta ditambah 1. Sehingga rataan ekspektasi X dengan seperti yang sudah ada menghasilkan alfa per alfa plus beta. Jadi terbukti. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu varian distribusi beta. Berdasarkan definisi varian, di situ ekspektasi X kuadrat sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat kali fx dx. Sehingga ekspektasi X kuadrat sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X kuadrat dengan fx-nya yaitu 0 dx ditambah integral 0 sampai 1 X kuadrat dikali gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta. X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat B min 1 beta min 1 dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X kuadrat dengan fx-nya yaitu 0 kali dx. Kemudian ekspektasi X kuadrat sama dengan 0 ditambah gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta. Integral 0 sampai 1 X kuadrat dikali di situ ada X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx ditambah 0. Sehingga ekspektasi X kuadrat sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta integral 0 sampai 1 X pangkat A min 1 plus 2 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Selanjutnya di sebelah kanan ada ekspektasi X kuadrat sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa kali gamma beta dikali gamma alfa plus 2 dikali gamma beta per gamma dikali alfa plus beta plus 2. Itu diperoleh dari definisi fungsi beta. Selanjutnya ekspektasi X kuadrat sama dengan gamma alfa plus beta sama dengan gamma alfa dikali gamma alfa plus 1 dikali gamma alfa plus 1 per gamma kali alfa plus beta plus 1 kali alfa plus beta plus 1. Karena RZ di situ sama dengan RZ min 1 kali Z min 1. Selanjutnya, ekspektasi X kuadrat sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali alfa plus gamma alfa dikali alfa plus 1 per gamma kali alfa plus beta alfa plus beta plus 1. Karena gamma alfa plus 1 sama dengan alfa dikali gamma alfa. Sehingga menghasilkan ekspektasi X kuadrat sama dengan alfa kuadrat per alfa ditambah beta kuadrat. Sehingga varian menghasilkan alfa dikali alfa plus 1 per alfa plus beta dikali alfa plus beta plus 1 dikurangi alfa kuadrat per alfa plus beta kuadrat. Selanjutnya menghasilkan alfa dikali alfa plus 1 dikali alfa plus beta dikurangi alfa kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa plus beta plus 1 dikali alfa plus beta kuadrat. Menghasilkan alfa pangkat 3 ditambah alfa kuadrat beta ditambah alfa kuadrat ditambah alfa beta dikurangi alfa kuadrat beta dikurangi alfa kuadrat dikurangi alfa pangkat 3 per alfa ditambah beta ditambah 1 dikali alfa ditambah beta kuadrat. Kemudian di situ menghasilkan alfa beta per alfa ditambah beta ditambah 1 dikali alfa ditambah beta kuadrat. Dan di situ terbukti.
Yang ketiga ada MGF distribusi beta. Berdasarkan definisi MGF atau fungsi pembangkit momen, maka MXT sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX Fx dx. Selanjutnya MXT di situ sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 E pangkat TX Fx-nya itu 0 dikali dx ditambah integral 0 sampai 1 E pangkat TX 1 per B alfa beta dikali X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx ditambah integral 1 sampai hingga E pangkat TX Fx-nya itu 0 dikali dx. Sehingga menghasilkan MXT seperti berikut, yaitu 0 ditambah 1 per B alfa beta untuk integral 0 sampai 1 E pangkat TX dikali X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx ditambah 0. Selanjutnya kita ke sebelah kanan. Di situ ada MXT sama dengan 1 per B alfa beta integral 0 sampai 1 dalam kurung sigma TX pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga per K faktorial dikali X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Sama dengan di situ 1 per B alfa beta sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga untuk integral 0 sampai 1 TX pangkat K per K faktorial dikali X pangkat A min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. MXT sama dengan setelah tadi yaitu 1 per B alfa beta sigma T pangkat K sama dengan 0 sampai tak hingga per K faktorial integral 0 sampai 1 X pangkat A plus K min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Dari tersebut diperoleh MXT sama dengan sigma T pangkat K sama dengan 0 sampai tak hingga per K faktorial dikali B alfa plus K plus B. B kali alfa plus K, beta per B alfa beta. Sehingga MXT sama dengan 1 plus 1 ditambah sigma T pangkat K sama dengan 0 sampai tak hingga per K faktorial dikali B alfa ditambah K, beta per B alfa, beta. MXT sama dengan 1 ditambah sigma T pangkat K sama dengan 1 sampai tak hingga per K faktorial untuk produk alfa plus N per alfa plus beta plus N dari N sama dengan 0 sampai K sama dengan 1. Kemudian ada sifat-sifat distribusi beta. Yang pertama ada interval normalisasi. Nilai probabilitas pada distribusi beta selalu berada dalam rentang 0 hingga 1 sesuai dengan probabilitas. Kemudian ada skewness. Skewness distribusi beta tergantung pada nilai parameter alfa dan beta. Nilai yang lebih besar pada salah satu parameter menyebabkan skewness ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang terakhir ada relasi dengan distribusi binomial. Distribusi beta dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas hasil percobaan binomial. Distribusi beta dalam statistik. Distribusi beta dapat digunakan untuk memodelkan variabel yang terbatas pada interval tertentu, seperti proporsi dalam sampel, tingkat keberhasilan dalam percobaan, dan parameter lainnya. Pemanfaatan distribusi beta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang otomotif, yaitu digunakan untuk memodelkan jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas. Yang kedua dalam bidang keuangan,
yaitu digunakan untuk memodelkan tingkat pengembalian investasi berdasarkan resiko dan peluang di pasar keuangan. Yang ketiga, dalam bidang pemasaran, digunakan untuk memodelkan tingkat respon pelanggan terhadap strategi pemasaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, pemanfaatan distribusi beta dalam bidang teknologi. Dalam dunia AI, distribusi beta dapat memberikan estimasi yang akurat dalam memprediksi hasil suatu percobaan atau pengujian, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja model dan meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian, dalam bidang kedokteran, yaitu dapat mengetahui berapa peluang bertahan hidup seseorang yang menderita kanker darah. Kemudian dalam bidang manajemen bisnis, dapat mengetahui kemungkinan penonton memberikan peringkat pada rilis film baru. Kemudian dapat mengetahui rasio klik tayang situs web yaitu proporsi pengunjungnya. Selanjutnya, pemanfaatan distribusi beta untuk analisis bisnis. Analisis A atau B-testing pada website. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah perubahan pada halaman website dapat meningkatkan konversi pengguna. Mereka membagi pengguna menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, serta menunjukkan versi yang berbeda dari halaman website kepada masing-masing kelompok. Dengan membandingkan nilai probabilitas konversi dari kedua kelompok, perusahaan dapat menentukan apakah perubahan pada halaman website memiliki efek yang signifikan pada konversi pengguna. Kemudian untuk aplikasi distribusi beta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal yang pertama, bila proporsi suatu televisi B membutuhkan perbaikan selama tahun pertama pemakaiannya yang merupakan suatu peubah acak berdistribusi beta dengan alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Berapakah peluang paling sedikit 90% televisi baru merek B yang akan terjual dalam tahun pertama pemakaiannya? Untuk penyelesaiannya, yaitu diketahui nilai alfa sama dengan 3, nilai beta sama dengan 2, kemudian nilai X-nya sama dengan 90% atau 0,9. Yang ditanyakan, berapakah nilai Fx? Fx sama dengan gamma alpha plus beta per gamma alpha dikali gamma beta dikali X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Diperoleh Fx sama dengan gamma 3 plus 2 per gamma 3 dikali gamma 2 dikali 0,9 dipangkatkan 3 min 1 dikali 1 min 0,9 dipangkatkan 2 min 1. Diperoleh Fx sama dengan gamma 5 per gamma 3 dikali gamma 2 dikali 0,9 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 1. Diperoleh Fx sama dengan gamma 5 per gamma 3 dikali gamma 2 dikali 0,81 dikali 0,1 diperoleh Fx sama dengan 5 min 1 faktorial per 3 min 1 faktorial dikali 2 min 1 faktorial dikali 8 1 per 100 dikali 1 per 10. Diperoleh Fx sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 81 per 100 dikali 1 per 10. Diperoleh 24 per 2 dikali 81 per 100 dikali 1 per 10. Diperoleh Fx sama dengan 972 per 1000 atau Fx sama dengan 0,972. Jadi, peluang televisi baru merek B yang akan terjual dalam tahun pertama pemakaiannya adalah 0,972. Suatu pabrik tekstil membuat kain batik di akhir tahun 2022. Apabila model dari pembuatan kain batik tersebut merupakan suatu peubah acak berdistribusi beta dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 4, berapakah peluang paling sedikit 75% kain batik tersebut yang akan terjual dalam pemakaian tahun 2023? Jawab, diketahui alfa sama dengan 1, beta sama dengan 4, X sama dengan 75% atau sama dengan 0,75. Ditanya Fx, penyelesaian. Fx sama dengan gamma alfa plus beta
per gamma alfa dikali gamma beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Diperoleh Fx sama dengan gamma 1 plus 4 per gamma 1 dikali gamma 4 dikali 0,75 dipangkatkan 1 min 1 dikali 1 dikurangi 0,75 dipangkatkan 4 min 1. Diperoleh Fx sama dengan gamma 5 per gamma 1 dikali gamma 4 dikali 0,75 pangkat 0 dikali 0,25 pangkat 3. Diperoleh Fx sama dengan gamma 5 per gamma 1 dikali gamma 4 dikali 1 dikali 1 per 4 pangkat 3. Diperoleh Fx sama dengan 5 min 1 faktorial per 1 min 1 faktorial dikali 4 min 1 faktorial dikali 1 per 64. Diperoleh Fx sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per 64. Diperoleh Fx sama dengan 24 per 6 dikali 1 per 64. Diperoleh Fx sama dengan 4 per 64 atau 0,0625. Jadi peluang kain batik yang akan terjual dalam pemakaian tahun 2023 adalah 0,0625. Berikut ini adalah sumber referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan materi terkait distribusi beta dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.